Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, bersama seluruh pelayan di tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri saudara untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini sebelum kita akan masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena pertolongan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau jamah kami satu persatu, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mau mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini Tuhan. Jamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang sujud di hadapan-Mu. Kami membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saat ini kami berserah kepada-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa
bagiku. Kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, amin, di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari saudara dengan imanmu sama-sama katakan, tak akan kami takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Mari sama-sama katakan, ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, amin, di dalam kekuatanmu. Hanya kaulah segalanya dalam hidup hidupku, amin. Ku percaya, terima kasih Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau tetap berserah kepada Tuhan karena kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita, amin. Mari saudara, saat ini saya mau ajak kita semua dengan penuh sukacita, kita mau angkat satu nyanyian. Mari sama-sama katakan, bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib,
Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Sekali lagi katakan, bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Amin. Segala hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sekali lagi katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau datang sujud di hadapannya. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Yesus. Sungguh mulia Engkau Sungguh Tuhan. mulia Dan sempurna. Hanya Engkau yang layak Tuhan. hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau Juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
Engkau tinggalkan kami. tiada pernah sedetik pun. Amin. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, Sungguh mulia oh, dan sempurna. hanya Engkau yang layak kami Hanya sembah Tuhan. Kau layak Haleluya. disembah. Oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi saudara, katakan Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu Haleluya. Hidup Yesus Engkau juru selamatku. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. dalam Oh, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Terbukti nyata sampai saat ini Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menyembah-Mu, kami percaya itu semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami. Mari Roh Kudus-Mu, Engkau jamah kami, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau limpahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami dimanapun kami berada saat ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali melalui ibadah minggu ini. Kita masing-masing menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita menyanyikan nyanyian pujian pada Tuhan, inilah saatnya kita memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan jelaskan di dalam hidup kita. Kita membaca hari ini Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. setelah kebangkitan Tuhan, ada 40 hari Tuhan mengunjungi murid-muridnya, memulihkan mereka yang takut, mereka yang tidak percaya seperti Thomas, mereka yang sudah patah semangat seperti Petrus. Tuhan mengunjungi untuk membuktikan bahwa Dia tidak mati tapi hidup. Ya. Tuhan memulihkan keadaan mereka, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tapi juga spesial Dia mengunjungi Petrus. Petrus yang notabene menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan itu berkokok. Tuhan mengunjungi Petrus, memulihkan semangatnya, bahkan lebih daripada itu memberikan tugas kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakan domba-dombaku. Petrus mungkin saat itu terkejut. Saya ini 3 kali menyangkal Tuhan, kok Tuhan datang kepada saya minta gembalakan domba-dombaku, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendekan, membuat hatinya sedih. Ya, sebab Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Pertama kali Tuhan tanya Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka? Ya, ini bukan lebih dari mereka, artinya kasihnya Petrus lebih dari Andreas, daripada Filipus. Tetapi di dalam terjemahan New King James, Tuhan mengatakan seperti ini, do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang paling tinggi, kasih agape, kasih agapao yang tidak ada tarahnya itu, kasih yang tertinggi, lebih dari segala yang kau miliki, dari segala yang ada pada engkau? Apakah engkau mengasihi aku seperti itu, Petrus? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia tidak berani jawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Kenapa demikian? Karena dia tahu dia baru saja menyangkal Tuhannya, gurunya 3 kali. Jadi ketika Tuhan tanya sampai 3 kali, kedua, ketiga kali Tuhan turun ke bawah. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tidak ditambah lagi lebih. Turun. Kalau tadi kasihnya, kasih tinggi sekali, agape. Ini kasih phileo, kasih bersaudara. Ditanya sampai 3 kali, dia sedih. Kenapa? Karena pada Petrus kasih bersaudara pun sebenarnya tidak ada ketika dia menyangkal Tuhan. Aku tidak kenal dia. Itu kata Petrus.
Makanya ketika ditanya sampai 3 kali, sedih hatinya. Sama sedihnya ketika pertama kali ayam jantan berkokok. Sesudah dia menyangkal Tuhan, gurunya 3 kali. Maka mata Tuhan memandang Petrus. Mata Petrus memandang Tuhan. Mereka pandangan matanya bertemu. Petrus menangis terseduh-seduh. Dia menyesal. Dia ingat kata-kata gurunya. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi benar-benar. Sehingga pada saat sesudah makan, ikannya ditangkap sejumlah 153 ekor. Maka Tuhan tanya, do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak ada ukuran taranya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala yang kau miliki, lebih dari harga dirimu, lebih dari punyamu, kekuatanmu? Dia cuma bisa menjawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan kasih tugas berat, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali gembalakan domba-dombaku. Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia, nggak ada bedanya. Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Tapi kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris, gembalakan domba-dombaku, yang pertama kali itu kata Tuhan, feed my lambs. Lambs itu anak domba. Ini gambaran daripada orang-orang Kristen yang baru lahir, baru bertobat, baru jadi anak Tuhan. Ya, dia seperti anak-anak domba yang baru lahir. Beri makan susu, beri minum susu yang baik, beri makan makanan lunak-lunak. Ya, gembalakan anak domba. Gitu. Jadi masih kanak-kanak. Tetapi kata kedua kali, gembalakan domba-dombaku, itu tend my sheep. Sheep itu sudah jadi domba yang dewasa. Ya, sudah dewasa, sudah lama, tinggal dipelihara, kata Tuhan. Dikasih makan, makanan padat, makanan sehat, supaya dia lebih kuat. Kalau tadi itu adalah lambs, anak domba, makanan yang baru orang bertobat itu ringan-ringan, susu-susu saja dikasih, bubur-bubur yang lembut-lembut. Ya. Tapi kalau sudah dewasa, tidak cocok makanan lembut terus. Harus kasih makanan keras, sebab punya panca indera yang baik yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, kata firman Tuhan dalam Ibrani 5. Ya, jadi tidak bisa terus susu. Nah, kasih makanan keras, makanan padat bergizi. Yang ketiga, gembalakan domba-dombaku, feed my sheep. Sudah domba dewasa, tapi masih perlu diberi makan. Rohaninya tidak bertumbuh ini, belum bertumbuh, belum dewasa rohani, suka tersinggung, tidak bisa makan makanan keras, cuma maunya minta susu, makanan yang lembek-lembek, lunak-lunak. Ya. Jadi dalam gereja Tuhan ada 3 macam jenis domba. Anak domba itu perlu digembalakan, perlu dikasih makan, perlu dikasih makan ringan,
dikasih susu, tapi juga ada domba yang sudah dewasa, sudah bertumbuh. Ini bagus, paling bagus dikasih makan makanan padat, makanan keras, sehingga mereka lebih bertumbuh. Dan yang ketiga, domba yang sudah lama jadi anak Tuhan, sudah lama di dalam gereja, tapi sedikit-sedikit tersinggung, tidak bisa mencerna makanan keras, makanan padat. Ini sebenarnya tidak normal. Kekristenan yang tidak bertumbuh, tetapi mau dikata apa, memang di dalam penggembalaan ada 3 jenis manusia, anak Tuhan yang digembalakan. Karena itu pekerjaan seorang gembala tidaklah mudah, ya, sangat tidak mudah. Kalau bukan Tuhan yang menugaskan, itu sama sekali tidak seperti yang kita pikirkan. Banyak sekali orang suka dipanggil pastor. Pastor adalah seorang gembala. Apakah benar Anda seorang pastor? Seorang yang dipercayakan untuk menggembalakan atau tidak? Ya. Seorang pastor adalah seorang yang diberi tugas tanggung jawab supaya domba-domba jangan tidak punya gembala. Ya. Semua domba-domba Tuhan harus punya seorang gembala. Kalau tidak, Tuhan tidak berkata bahwa supaya jangan domba itu tidak punya gembala. Ya, kita mau baca di dalam Injil Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Ya, Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena Ya. mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. seperti domba yang tidak punya gembala. Tuhan tidak suka kalau domba itu tidak punya gembala. Ini sangat berbahaya karena ada banyak serigala. Domba itu bisa dimangsa serigala. Karena Tuhan bilang, jangan seperti domba tidak punya gembala. Kamu beri makan. Nah, terus baca. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, sekian, terima kasih. Kalau Tuhan katakan jangan seperti domba tidak punya gembala, berarti Tuhan inginkan seorang gembala untuk seekor domba. Ini sangat penting, ya, supaya setiap kehidupan mempunyai seorang penanggung jawab. Itulah gembala. Gembalakan domba-dombaku, ku huruf besar, juga bukan huruf kecil. Jadi yang kami para gembala-gembala sidang jemaat adalah gembala yang menggembalakan miliknya Tuhan. Domba-dombaku, ku huruf besar, bukan domba-dombaku, domba-dombanya Tuhan. Ya, ini yang kita harus sadari. Tetapi dari pihak domba-domba, jadilah domba yang baik, jadilah domba yang dewasa, jadilah domba yang sudah bisa makan makanan keras, tidak tersinggung-singgung. Apa boleh buat kalau domba itu baru lahir, baru jadi anak Tuhan, baru percaya Tuhan? Ya, ini makanannya ringan-ringan, susu. Tapi kalau domba itu sudah dewasa, sudah lama jadi orang Kristen, masih toh tersinggung-singgung, itu tanda domba itu domba yang belum dewasa. Ya. Kita mesti hati-hati. Kalau suka tersinggung, marah, dikasih makanan, padahal itu sudah lama, sudah domba. Nah, ini hati-hati. Sebab jangan sampai nanti kita disebut kambing, kan domba. Nanti Tuhan datang pada kali kedua memisahkan
mana tuh domba, mana yang kambing. Ada kambing-kambing, ada domba-domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan, kata raja itu. Ya, dan itu akan terjadi. Jadi tempatkan diri kita, jadilah domba yang baik, domba yang dewasa, domba yang suka makan, keras dimakan juga. Firman Tuhan katakan, orang yang lapar akan firman Tuhan, sekalipun firman itu keras, pahit, akan jadi seperti sesuatu yang manis. Ya, puji Tuhan. Coba kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, Ya, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. ya, Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. nah, gembala agung Tuhan Yesus akan memisahkan domba dengan kambing. Mana itu kambing? Yang mana itu domba? Suaranya hampir sama. Ya, tapi bedanya ada. Ya, yang kambing ini pakai tanduknya itu seringkali menanduk pada gembalanya, pada pimpinan rohaninya, ya, para pelayan-pelayan melayani. Tapi domba-domba itu tanduknya sudah muter, tidak bisa nanduk orang, tidak bisa melukai. Jadilah seperti domba, yang betul-betul domba, bukan kambing. Karena pada waktunya Tuhan akan memisahkan mana kambing, mana domba. Sekarang kelihatan semua domba. Nanti Tuhan tahu ini kambing. Ya. Tapi sekarang pun kualitas kelakuannya sudah bisa ketahuan. Oh, ini bukan domba, suka nanduk. Ya. Coba baca terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Ya. dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Lanjut dibaca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Ya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." ya. Tapi golongan kambing itu bagaimana? Coba kita baca ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis." Ngeri, makanya jangan jadi kambing. Enyah, kata raja itu Tuhan. Jadilah domba yang baik, domba yang dewasa, domba yang makan apapun yang diberi. Makin keras makin dia suka. Dia tidak minta susu karena dia bertumbuh. Orang Kristen yang tidak bertumbuh itu mintanya susu terus. Begitu keras sedikit tidak bisa. Ini golongan bukan domba, nanti kambing. Dan kebanyakan jenis seperti ini, orang Kristen yang seperti ini, biasanya rumput yang segar pun yang tadi sudah diterima oleh domba-domba yang lain, itu kemudian dia injak-injak. Jadi sudah tidak enak untuk disantap. Ini masuk golongan mana kita ini? Ini waktu kita harus mendengar firman yang lebih tajam, lebih keras, lebih kuat, supaya kita menjadi manusia yang seperti diinginkan Tuhan, manusia rohani yang sangat diinginkan Tuhan, dirindukan. Kalau kita bertumbuh dewasa, itu kehendak Tuhan. Kalau kita tidak pernah bertumbuh sudah sekian tahun, Tuhan jadi sedih.
Coba kita baca Ibrani pasal 5. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, ini kelompok domba yang sudah dewasa tetapi masih mau dikasih susu. Ya. Terus Sebab ia adalah anak kecil, ya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. ya, makanan padat untuk orang dewasa. Untuk kalau bayi, masih bayi susu baru lahir, dikasih susu oleh ibunya. Kalau sudah 3 bulan mulai dikasih bubur halus. Ya, 6 bulan mulai lagi kasih pisang, sampai terus bertumbuh 1 tahun dikasih nasi. Makanan lebih padat, diukur sedemikian rupa. Di dalam penggembalaan juga Tuhan berkata seperti itu. Jangan jadi domba sudah dewasa masih mau diberi susu terus, tidak bertumbuh. Ya. Ayat 12 coba dibaca dulu, Ibrani 5. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Ya. sudah seharusnya menjadi pengajar. Mestinya jadi guru mengajari orang lain. Wah, harusnya begini, begini. Tapi tidak. Ini tanda bahwa itu domba tidak bertumbuh. Masih mau diajari. Ya, terus Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. terus Dan kamu masih memerlukan susu, kau bukan masih makanan perlu keras. susu, bukan makanan keras. Jadi dalam penggembalaan saya melihat itu 3 macam. Memang betul-betul ada. Yang baru lahir, wow, ini kalau dia sehat, minum terus, dia ingin terus minum. Yang sudah dewasa, matang, wow, dia lebih keras, lebih senang dia. Itu firman Tuhan buat saya tadi. Dia menangis. Sebab firman yang keras itu memperbaiki kelakuan. Ya. Mengajar kita memperbaiki kelakuan kita yang buruk. Supaya kita sesuai dengan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Memperbaiki kelakuan, menegur kita, menasihati kita. Ya. Tapi kalau sudah dewasa, lama kalau tidak, wow, ini menjadi pengganggu. Ya, coba baca sampai ayat yang ke-13 dulu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Dia tidak tahu itu ajaran tentang kebenaran yang sebenarnya. Terus Sebab ia adalah anak kecil. anak kecil. Terus Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. nah, untuk orang yang sudah dewasa, kuat, bertumbuh, calon mempelai wanita Tuhan. Terus Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Ya. untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. kalau minum susu 5 menit, 10 menit selesai. Coba kalau kita minum susu 5 menit. Tapi kalau makanan padat, makanan keras itu ada sate ayam, ada sate babi, ada sate sapi, ya, ada sop, ada segala macam makanan padat, masa 5 menit selesai. Ya, makan enak sekali. Sedikit keras dagingnya, nggak apa-apa, dikunyah. Ya. Tapi kalau mintanya susu itu berarti bayi. Nah, jangan jadi orang Kristen bayi. Jangan sudah domba tapi tidak bisa makan makanan padat. Kita sangat butuhkan makanan yang padat, bergizi di akhir zaman ini. Ya. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus juga, gembalakan domba-dombaku. Ku ini huruf besar.
dombaku. Jadi bukan domba-domba saya, tapi domba-domba Tuhan. Tanggung jawab seorang gembala nanti bertanggung jawab kepada gembala agung. Kalau tadi saya berbicara supaya domba itu jadi domba yang baik, sekarang saya ingin berbicara kepada diri saya sendiri juga sebagai seorang gembala. Jadilah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi makan domba-dombanya pada waktunya. Gembala tidak boleh terus ke sana kemari, domba-dombanya terlantar. Kebanyakan gembala itu tinggal tetap di tempat. Sekali-sekali dia keluar ada penggantinya, ada penatua, ada diaken, ada pembantu-pembantu pelayan. Tapi seorang gembala bersifat seorang kepala keluarga, rumah tangga Allah yang baik. Dia harus menjaga nama baik. Dia harus punya wibawa yang baik kepada keluarga. Sedangkan kalau keluarga sendiri tidak teratur, bagaimana bisa mengatur rumah tangga Allah? Ya. Jadi jangan kita tidak sadar, gembalakan domba-dombaku itu bukan domba-domba kita. Kita tidak boleh menggembalakan diri kita sendiri, kata Yeskiel. Coba kita baca ya Yeskiel pasal yang ke-34. Jadi kalau tadi domba-domba, maka sekarang gembala-gembala. Kan firman Tuhan itu dua sisi tajam, yang satu untuk jemaat, yang satu juga buat gembala, supaya kita pun tahu tugas tanggung jawab kita. Tidak gampang, berat. Makanya Tuhan tanya Petrus sampai 3 kali loh. Apa betul kau mau tidak? Ayo. Apa kau mengasihi aku? Mengasihi aku lebih dari semua. Baca dulu Yeskiel 34 ayat yang kedua. Saya ingin sampaikan ini. Ini pesan untuk gembala. Jadi bukan hanya pesan untuk domba, ya, pesan untuk gembala. Silakan dibaca. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Ya. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Ya, jangan menggembalakan diri sendiri. Gembalakanlah domba-dombaku. Terus, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? ya, Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. ya, Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. ya. Domba-domba sendiri tidak digembalakan. Ada waktunya Petrus bilang bertanggung jawab di hadapan Tuhan Gembala Agung. Tapi kalau gembala yang baik, pada akhirnya dia akan menerima mahkota kemuliaan. Tidak ada mahkota untuk yang lain yang disebut mahkota kemuliaan cuma untuk gembala. Tapi jadilah gembala yang baik. Kawanan domba jangan digembalakan dengan paksa, sukarela. Jangan mau memerintah, jangan mau menginginkan keuntungan, hanya susuknya, hanya uangnya. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Tapi Tuhan panggil kami menjadi gembala-gembala dengan satu tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba itu dengan baik ke mata air kehidupan. Itu contoh yang Tuhan beri. Kata Wahyu pasal 7. Dia menggembalakan domba-domba ke mata air kehidupan. Ke situ arahnya. Bukan hanya dunia ini. Ya.
ke mata air kehidupan. Salah satu jawatan dari 5 jawatan yang ditetapkan oleh Tuhan diangkat, itu adalah jawatan seorang gembala untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Jadi kita harus menjadi gembala yang baik, tapi juga harus jadi domba yang baik. Ya. Jangan cuma jadi gembala tetapi tidak mengerti tanggung jawab yang diembangnya. Seringkali gembala tanpa sadar melakukan salah. Ya. Tidak memperhatikan yang lemah, tidak menguatkan, tidak menolong yang sakit. Ya. Jadi seorang gembala itu satu tanggung jawab yang kita sudah baca tadi. Simon anak Yohanes, do you love me more than this? Dia jawab, Tuhan, saya tahu kau tahu pasti saya mengasihi engkau, gembalakan domba-dombaku. Tapi harapan kami juga domba-domba, jadilah domba yang baik, domba yang dewasa, yang siap menyongsong Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Jadi mempelai wanita Tuhan. Biarlah gembala yang baik mempersiapkan Anda untuk dibangun, untuk disucikan, untuk menjadi manusia dewasa rohani, makan makanan keras, makan makanan padat, mengerti membedakan yang jahat dan yang baik. Nabi palsu banyak, ya, rasul palsu, guru palsu, bahkan banyak, saya katakan, mohon dimaafkan, gembala palsu. Memang tidak enak firman Tuhan keras, tapi Tuhan mencari integritas pada saya, pada jemaat, pada domba-domba. Itu sebabnya tekanan Tuhan. Aku lihat domba-dombaku itu tercerai-berai, tidak ada seorang gembala yang kasih makan. Jangan sampai domba itu tidak punya seorang gembala. Itu sebabnya tugas tanggung jawab pertama ini disampaikan kepada Petrus. Dan saya inginkan, saya katakan juga bahwa jadilah domba yang baik, jangan domba yang tidak tergembala. Ada domba yang tidak punya gembala, gampang tersesat. Siapa yang tanggung jawab atas hidupnya? Ini akhir zaman. Tuhan sendiri mengangkat seorang gembala untuk menggembalakan domba-dombanya. Berarti Tuhan tahu bahwa domba itu membutuhkan gembala. Tapi jangan domba itu tidak punya gembala. Ada domba yang begitu, dah suka. Nanti aku di sini, besok aku di sana, lusa di situ. Ini sangat berbahaya. Ya, sekali lagi saya beritahu, seorang gembala yang menyerahkan hidupnya full atas panggilan Tuhan, memang dia perlu makan, dia perlu minum setelah dia bekerja. Dan itu juga ada kewajiban seorang jemaat. Tapi bukan jemaat yang kasih makan, Tuhan yang ngasih makan. Ini jemaat harus mengerti, aku dombanya Tuhan. Aku harus jadi domba yang baik, bukan kambing. Ya. Dan seorang gembala harus tahu, nanti kita tanggung jawab sama gembala agung.
Seringkali dalam masa sulit, masa sulit seperti ini, seorang gembala harus tetap pada posisinya, menjaga kawanan domba. Seringkali gembala harus mengalami sakit, susah, tapi dia tetap harus pada tugas tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Dan yang paling penting, gembala itu tidak bisa melihat umat Allah itu jemaat Tuhan, itu domba-domba Tuhan. Melihat rupa mereka seperti melihat uang. Ini gembala upahan. Biasanya kalau gembala upahan lari kalau ada serigala, ada musuh. Coba kita baca ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Aku gembala yang baik, kata Tuhan. Tirulah aku. Aku ini gembala yang baik. Ya, terus Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. nyawanya diberikan bagi domba-dombanya. Terus Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala seorang upahan, gembala upahan, itu nafkah hidup. Terus dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ya, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. lalu lari, meninggalkan domba-dombanya. Ini gembala upahan. Saya bisa bayangkan betapa berat tanggung jawab Petrus ini. Sampai Tuhan bilang, wah, kalau kamu masih muda, kamu enak ikat pinggang sendiri, kemana saja kamu mau. Tetapi kalau sudah tua, tinggal ulurkan tangan. Coba baca ya, Yohanes 21. Nah ini. Tanggung jawab seorang gembala tidaklah ringan, harus didukung oleh domba-domba yang juga baik, dewasa, matang, makan, ya, apalagi sudah lama. Ya. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, ya, dan engkau berjalan kemana saja engkau kemana kehendaki. saja engkau kehendaki, aku bebas. Terus Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dengan orang lain, akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. sebenarnya orang lain, Roh Kudus itu membawa ke tempat yang dia tidak sukai, daging tidak suka. Apa itu? Petrus harus mati dari akunya. Terus Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati ya, dan memuliakan Allah. ya, Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. ikut aku. Ikut contohnya gembala agung itu, menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Jabatan gembala tidak gampang. Kalau sudah tua, ulurkan tangan. Roh Kudus membawa kita ke tempat yang kita tidak sukai, daging ini mati. Dan bagaimana Petrus mati? Dia memuliakan Allah. Tapi setiap kali dia dikejar untuk ditangkap, dia lari. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau mati, aku mati lagi di Yerusalem. Petrus kembali. Petrus bilang, aku mau. Berat, tapi manis. Ya, kalau kita mengikuti gembala agung, manis.
Jadi jadilah gembala yang baik, jadilah domba yang baik. Amin. Ya, gembala yang baik menggembalakan domba ke mata air yang tenang. Domba yang baik tidak mengotori air yang tenang itu. Kucek-kucek, injak-injak rumput. Ya, rumputnya diinjak-injak jadi kotor, becek, tidak bisa dimakan sama domba yang lain. Jadilah domba yang dewasa, mau makan makanan keras. Gembala punya tongkat, punya gada. Daud bilang, itu yang menghibur. Ketika seorang gembala menegur saya, itu tanda gembala itu punya kasih. Dia tidak ingin saya tersesat. Dia hajar saya, dia tarik saya kembali. Tapi gembala kalau lihat saya salah, lihat saya tidak benar, lihat saya sudah seperti ini, tidak pernah juga ditegur. Itu tanda sudah tidak dikasihi. Selama kita dikasihi, gembala itu menegur kita kalau salah. Gunakan tongkat, mendidik kita. Yang memimpin kita itu adalah orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Supaya dia tidak melakukannya dengan keluh kesah, maka domba-domba itu harus menjadi domba yang patuh kepada gembala, tunduk kepada gembala. Coba baca ini yang terakhir ini, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Nah, taatlah kepada pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala yang melayani engkau terus. Dan tunduklah kepada mereka. Ya, tunduk. Dia kasih makan kita, makan. Terus, Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. nah ya, mereka yang punya tanggung jawab dari Tuhan, berjaga-jaga atas nyawa kamu. Makanya Tuhan bilang jangan domba tidak punya gembala, harus punya. Jangan pikir aku mau bebas gembala ini tidak bagus, gembala itu tidak bagus, gembala ini bagus, pusing saya, enak bebas tidak punya gembala. Salah itu. Terus Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. iya, gembala itu tanggung jawab atas domba-dombanya Tuhan. Terus Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. jadi jangan lawan, jangan tanduk, jangan jadi kambing. Jangan injak-injak rumput yang bagus, itu yang hijau yang dikasih makan oleh gembalanya. Jangan membuat gembala itu berkeluh kesah juga. Ya, terus Bukan dengan keluh kesah. ya. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, itu tidak untung. Tidak untung. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini, pesan penggembalaan, gembalakan domba-dombaku. Tetapi firman Tuhan menegur, mengingatkan, menasihati seorang gembala untuk menjadi gembala yang baik, tapi juga mengingatkan domba-domba, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ketebusan Tuhan, anggota jemaat Tuhan. Jadilah domba yang baik. Domba itu mengenal suaranya gembalanya. Orang asing itu tidak diikut. Loh, itu ada ayatnya. Seorang domba atau domba yang punya gembala itu dia tahu ini suara gembala, ini bukan suara gembala. Nggak didengar karena berbahaya, takutnya nanti tersesat. Tahu-tahu sudah disesatkan. Yohanes 10 ayat 27. Baca ini. Yang terakhir ini.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Ya, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. ya. Dan aku Domba-domba mengenal suara gembala itu. Terus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, ya. dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang domba jemaat yang sudah biasa digembalakan oleh seorang gembala, dia merasa tidak nyaman kalau gembalanya tidak berada di tempat, sebab dia biasa mendengar. Gembala itu penjaga domba, memberi makan. Kalau bukan penting penggembalaan, Tuhan tidak memberi pesan ini, tugas tanggung jawab ini kepada Petrus. Itu di masa menunggu kenaikannya dia ke sorga, pergi meninggalkan kita, menyiapkan tempat untuk kita. Itu pesan penting. Apa kalau orang tua mau pergi ke Amerika, pesan pada anak-anaknya, jaga baik-baik ya, kunci pintu ya, harus begini ya, harus begitu ya. Ini kan mau pergi jauh. Nah, Tuhan sebelum pergi jauh, dia angkat dulu Petrus, aku pergi, kamu yang jadi gembala, jaga itu domba-dombaku. Kasih makan mereka, kasih minum mereka yang baru lahir, ya, yang sudah tua-tua itu kasih makanan keras, kalau perlu tongkat. Terus yang masih muda-muda rawat, yang sudah tua rawat, yang sudah tua makankan yang tambahi lagi gizi yang baik. Nah itu, ya, itu pesannya Gembala Agung waktu belum naik ke surga. Jadi pesan penggembalaan itu sangat penting sebagai seorang gembala dan sebagai seorang domba, sebagai seorang yang dipimpin dan sebagai seorang yang memimpin. Semuanya harus tahu tempatnya, tanggung jawabnya, supaya tidak salah. Domba bisa sesat kalau tidak punya gembala. Ya, inilah pesan penggembalaan. Tuhan memberkati kita. Mari. Dalam lembah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpinku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia memimpinku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena
dalam lembah kekelaman. Tanggung jawab seorang gembala diemban oleh manusia biasa seperti Petrus. Gembala agung mau naik ke surga. Dia berikan tugas tanggung jawab. Apakah Petrus seorang sekolah tinggi teologia, master teologia, sekolah dulu ya, seperti Paulus? Tidak. Apa modalnya Petrus? Cintakah engkau akan aku? Kasihkah kau akan aku? Gembalakan domba-dombaku. Do you love me? Yes, aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu modalnya. Tapi kalau Anda bisa sekolah tinggi, bisa mencapai master teologi, kenapa tidak? Tapi bukan itu yang utama lebih dahulu. Tuhan mengutamakan, apakah engkau mengasihi aku? Penjala ikan, nelayan, orang yang sudah menyangkal aku 3 kali. Apa engkau mengasihi aku? Itu modal. Jadilah domba yang baik, punya seorang gembala yang baik, yang memberi makan pada waktunya, yang menegur, yang memberi tongkat, dan menarik kembali masuk ke kandang. Sudah lari jauh, ayo kembali. Ini tugas gembala. Gembala agung mencari domba-domba yang terhilang saat ini. Himpun cepat domba-domba itu. Segera bangunkan mereka. Kasih makan yang baik. Sampai mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa yang merasa, aduh, aku sudah jadi domba yang sesat, sudah jauh. Ini waktunya kembali. Kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Dulu sudah pernah jadi domba yang sesat. Sekarang jangan lagi jadi domba yang sesat.
Ini waktunya kembali. Jangan seperti dirham yang terhilang dalam rumah Tuhan. Orang Kristen, anak Tuhan, seringkali tidak rasa dia terhilang di dalam rumah Tuhan. Inilah waktunya. Kapan lagi Sang Gembala Agung segera akan kembali. Dia akan memisahkan, ini domba, ini kambing. Kalau dia yang memisahkan, siapa bisa bilang, "Oh, saya bukan kambing, saya domba"? Tak bisa, saudara. Jadilah domba yang baik. Jangan pakai tanduk. Jangan makanan yang segar diinjak-injak. Domba yang lain mau makan sudah kotor. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan, sebagai domba, biarlah aku jadi domba yang dewasa, domba yang baik, yang makan, yang lapar dan haus kepada kebenaran, sekalipun kebenaran itu memukul, menghantam hidupku. Aku tidak mau jadi domba yang cuma tersinggung, cuma selalu mau dikasih minum susu yang enak, yang manis. Itu nanti ada serigala-serigala, bukan gembala, yang menerkam. Berbahagialah kalau kita tahu kita dijaga oleh seorang gembala, sehingga kita bebas dari ancaman serigala. Gembala itu yang menghadapi serigala, karena dia bukan gembala upahan. Terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kami betapa pentingnya penggembalaan, sehingga jiwa-jiwa yang sudah dijangkau oleh Injil terjaring, tergembala dengan baik ke mata air kehidupan. Dan gembala-gembala yang baik pada waktunya akan menerima mahkota kemuliaan. Itu upah, bukan hanya upah di dunia, tapi upah nanti pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati semua gembala-gembala yang ada.
di Indonesia, di seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus memberkati semua domba-domba Tuhan, orang-orang ketebusan darah Yesus, menjadi miliknya, menjadi domba-domba yang baik. Sehingga ketika Tuhan Raja di atas segala raja itu datang, ketika dia memisahkan domba dari kambing, engkau ada di bagian domba itu, sehingga engkau akan menikmati apa yang selama ini kamu kerjakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk firman, pesan penggembala yang amat penting buat kami gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya tidak disesatkan oleh nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, bahkan gembala-gembala palsu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama kita akan mendoakan yang mendapatkan perpanjangan umur, yaitu Jonathan Lukita tanggal 16 April. Ini adalah cucu saya sendiri yang usianya 20 tahun. Kiranya Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam dunia. Biarlah Jonathan boleh bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Tuhan. Tidak mustahil Tuhan boleh memanggil dia melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga orang tuanya. Mari kita sama-sama mendoakan. Tuhan, kami percaya umur datang daripada Engkau, dan Tuhan sudah anugerahkan kepada Jonathan. Biarlah Jonathan bertambah-tambah dalam Engkau, bertambah-tambah di dalam kasih, sehingga dia lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal Gembala Agung, lebih mengenal Sang Pencipta, lebih mengenal Tuhan yang sudah menebusnya dari kehidupan yang ada dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tuanya, papa dan mamanya. Berkati mereka sekeluarga berlimpah-limpah, sehingga mereka memuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang ada di rumah-rumah, mari kita angkat tangan kita. Kita bangkit dari tempat duduk kita. Kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita, terpelihara sampai Gembala Agung datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.